Bab 195. Jangan persulit dia. Setelah menunggu sesaat, Gita kembali dengan 2 porsi makanan, meletakkan 1 porsi di hadapannya. Nah, melihatmu semalam sudah kelelahan, aku menambahkan lauk untukmu. Berbicara sampai sini, wajah Gita sangat riang. Bagaimana? Aku sangat mencintaimu, bukan? Claire melihat di mangkoknya ada sangat banyak potongan dada ayam, sedikit tak berdaya berkata, kamu ini. Kalau begitu, kamu sudah pikirkan harus bagaimana, ceritakan belum? Cepat ceritakan ada apa sebenarnya. Claire sangat mengerti maksud Gita padanya, tapi masalahnya terlalu rumit, sekarang sangat sulit untuk diceritakan. Memikirkan ini, Claire hanya bisa berkata, di sini ada banyak orang, tak cocok untuk bicara, bagaimana kalau ada orang yang mendengarnya, nantinya pasti akan. Gita juga teringat sesuatu, mengangguk dan mendekat berkata, benar juga, jika semua orang tahu identitasnya, pasti akan memakanmu. Lupakan saja, lain kali baru ceritakan padaku. Terima kasih Gita. Gita tersenyum, melambaikan tangan berkata, terima kasih apanya? Kita ini teman. Oh, benar, membicarakan ini, aku rasa lebih baik kamu menjauh dari Sally itu saja. Kamu dengar apa yang dia katakan pada Tuan Muda Zhao Skor tidak? Meskipun kalian teman baik, tapi aku lebih baik mengingatkanmu, temanmu itu tidak baik, kamu harus hati-hati. Mendengarkan keburukan Sally dari mulut Gita lagi, Claire mengerutkan kening dengan tak senang. Gita, kamu tahu tidak, membicarakan orang adalah perbuatan tak bermoral. Aku tahu, tapi aku tak bisa tahan, aku melihatnya langsung merasa benci. Setelah bertemu, perasaan ini tidak hanya tidak hilang, malah bertambah, kamu tahu tidak Claire. Biasanya instingku selalu sangat tepat, pokoknya kamu harus hati-hati terhadapnya. Claire tak sanggup mendengarnya lagi, langsung berdiri, mengejutkan Gita hingga ekspresi wajahnya berubah, langsung menarik Claire. Sudahlah, aku tak katakan lagi, aduh, kamu ini, aku sungguh demi kebaikanmu, tahu tidak? Kemarin malam dia begitu berjuang untuk mendapatkan juara 1, aku menyadari kamu hilang, kalau bukan aku. Gita sambil bicara sambil mengambil sepotong iga masuk ke dalam mulutnya. Aku tahu kamu yang menolongku, jadi aku sangat berterima kasih padamu. Tunggu sudah gajian, aku akan mentraktirmu. Sepakat. Setelah mereka berdua mencapai kesepakatan, setelah selalu makan lalu berpisah. Saat Claire sampai di departemen, malah menyadari asisten wakil CEOY, Nia sedang menunggunya di tempat duduknya. Karena dia adalah orang populer di dekat Davin, jadi ada banyak orang ingin mendekatnya. Claire begitu masuk langsung melihat begitu banyak orang mengelilingi Nia. Bagaimana biasanya wakil CEOY? Tampaknya begitu lembut, apakah ada pacar? Kakak Nia, wakil CEOY suka wanita seperti apa? Dia. Setelah Nia masuk, hampir mati dibuat orang ini, tapi juga tak boleh marah. Akhirnya menunggu Claire datang, dia baru berdiri berkata, kamu sudah datang. Claire berdiri di posisi awal, melihatnya dengan tak mengerti. Kamu sudah dinaikkan jabatan, jadi, aku mendengar perintah wakil CEOY, menjemputmu untuk ke sana menerima jabatan. Claire, apa perlu dikatakan sampai didengar semua orang? Tanpa alasan membuatkan musuh untuknya lagi. Tapi, meskipun tak bilang, semua orang juga sudah tahu tentang kenaikan jabatannya, yang memang musuh, tetap akan musuh. Claire menjilat bibirnya, dengan dingin berkata, aku merasa di sini sangat baik, jadi, aku tidak ke sana. Nia berjalan ke arahnya, berhenti di hadapannya, tak boleh begitu, Nona Sen, ini adalah kenaikan jabatan, bukan pertanyaan, aku beri kamu waktu 10 menit untuk menyusun barangmu. Apakah ini ancaman? Aduh Claire, wakil CEOY bahkan sudah menaikkan jabatanmu ke sana, kamu masih jual mahal apa di sini? Apakah harus wakil CEOY yang datang ke sini mengundangmu? Benar,
Meskipun pura-pura juga harus ada batasnya. Wakil CEOY menaikkan jabatanmu adalah keberuntunganmu, kenapa kamu tidak tahu diri? Mereka terus menggunakan tatapan aneh melihat Claire, mengatakan hal-hal mengkritik itu. Layak Claire sangat tidak tahu diri, jika dia menolak, maka dia seperti penjahat. Memikirkan ini, Claire tersenyum, kalian begitu ingin pergi, kalian boleh menggantikanku. Asisten Nia, benar bukan? Setelah itu, Claire langsung duduk di tempat duduknya, menghidupkan komputer, sama sekali tidak berniat menyusun barang. Asisten Nia, bagaimana kalau kamu bilang pada wakil CEOY biar kami saja yang pergi? Claire benar-benar tak tahu diri. Nia melihat Claire dengan tak berdaya, dia sudah begitu lama menjadi asisten Davin, mana mungkin tidak tahu maksud dan tatapan Davin. Dia menyuruh Narnia datang menjemput, sikapnya terhadap Claire lebih tidak berani memaksa. Saat ini Claire sama sekali tidak ingin pergi, Nia juga tak berani berkata kejam padanya. Akhirnya hanya bisa membubarkan orang, lalu berjalan ke sebelah Claire dan dengan pelan berkata, Nyonya, aku sudah datang langsung menjemputmu, tolonglah, atas dasarku, susun barangmu dan ikut aku pergi. Claire bertatapan dengannya, wajahnya tidak tersenyum. Asisten Nia, tolong Anda sampaikan pada wakil CEOY, suruh dia jangan persuklit aku sangat baik. Bekerja di sini. Kalau dia sungguh demi kebaikanku, tolong kembalilah. Apa baiknya di sini? Jika ke sana, wakil CEOY bisa langsung melindungimu, begini. Kamu tidak mau. Claire menggeleng, itu bukan kemauanku, juga tidak seharusnya, kamu kembalilah. Akhirnya Nia melihat dia berpendirian teguh, hanya bisa pergi. Claire membersihkan sepanjang sore hari, saat pulang kerja, dia menyusun barangnya, naik bus dan pulang ke rumah. Di depan perusahaan malah melihat seseorang yang dia kenal, James Lin. James menunggu di depan pintu, tatapannya terus melihat sekeliling, akhirnya melihat Claire, lalu berlari ke arahnya, tapi malah dihentikan satpam. Ekspresi Claire berubah, menghindarinya dan langsung berjalan ke sisi lain. James terus menunjuk ke arahnya dan berkata, aku kenal dengannya, aku datang mencarinya, Claire, kemari kamu. Tidak sedikit orang yang mendengar keributan ini langsung melihat ke arah kemari. Claire hanya bisa berjalan ke sana, maaf, dia adalah temanku, ikutlah denganku. Claire membawanya pergi, James pun ikut serta. Sampai di sudut yang tak ada orang, Claire baru berhenti. Sebenarnya kamu mau apa? Kita sudah bercerai bukan? Kamu terus datang mencariku, apa kamu tidak merasa jijik? Setelah Claire menanyakan beberapa pertanyaan, James tiba-tiba berlutut di hadapannya. Gerakan ini membuat Claire terkejut, apa yang kamu lakukan? Berdiri. Claire, dulu semua itu salahku, maafkan aku. Claire, kamu bicara apa? Berdiri. Tiba-tiba berlutut memohon maaf darinya, Claire tidak tahu apa yang terjadi. James tidak berdiri, malah memegang sudut roknya, Claire, aku memang pria bejat, aku bukan manusia, tolong pikirkan atas dasar kita adalah suami istri dulu, suruh priamu jangan melawanku lagi. Bersambung.